Selamat sore Bapak Ibu, Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan malam hari ini, amin. Mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan, menyiapkan hati kita, menentukan hati kita bersama-sama untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh datang kepadamu pada malam hari ini Tuhan. Saat ini kami memuji, kami memuliakan nama-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Menaikkan syukur kami atas kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Kita angkat satu pujian. Ku bersyukur Bapa buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami mau bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami, buat kasih setia-Mu Tuhan selama-lamanya. Mari sekali lagi adegan, banyak yang Kau perbuat Tuhan di dalam hidupku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam
Bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Yesus, Yesus. Syukur
Yesus malam hari ini. Tidak ada satupun yang terlepas dari setiap kami Tuhan. Kiralah nama Yesus, kiralah nama Yesus. Haleluya. Terima kasih oh Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Sembah Dia. Haleluya, haleluya, Hosana. Ku sembahkan, ku tinggikan Yesus. Buat kebaikan-Mu dalam hidupku. Tak pernah Kau tinggalkan kami yang berjalan sendiri Tuhan. Banyak orang meninggalkan kami, namun Kau setia. Menemaniku, mengasihiku Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Mari jemaat kita naikkan pujian ini, naikkan syukur kita. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
hari ini buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kalau kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Di tengah segala keterbatasan kami, di tengah setiap dosa dan kelemahan kami Tuhan, sucikan, kuduskan, layakkan kami. Malam hari ini biarlah kami Kau layakkan datang kepada Engkau Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan kami, sehingga kami rindu Tuhan malam hari ini Engkau boleh disenangkan atas setiap pujian kami. Sebab kami tahu kami punya Allah yang baik, kami punya Tuhan yang baik, yang menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan kami percaya saat kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, saat kami mendengarkan firman-Mu dan kami berdoa, kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini Tuhan, menjamah setiap kami. Setiap penyakit boleh disembuhkan di dalam nama Yesus, kelemahan fisik boleh disembuhkan di dalam nama Yesus, dan setiap perpecahan boleh dibalut dan disatukan kembali di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan, ucapan syukur hanya bagi-Mu Yesus Tuhan, Allah yang hidup. Mari kita yang siap memuji Tuhan katakan amin. Memberikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Mari berikan salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ya kah, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Semuanya bersuka cita malam hari ini, amin. Semuanya bersuka cita, amin. Mari kita nyanyikan pujian bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Music, come on. Mari kita semuanya bertepuk tangan bersama-sama puji Tuhan. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, mari bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan, dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka,
dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, suara-suara yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Yes, sebab Kau terbesar dan mulia dalam hidup kami Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan lebih lagi Bapak Ibu, amin. 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 Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian Kau terbesar dan Kau yang termulia. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yes, yes. Kami tepuk tangan bersama-sama. Sebab Kau yang terbesar dan mulia. Dengan segenap hati kami mau memuji Engkau Tuhan. Dengan segenap jiwa kami memuliakan Engkau. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Dalam memusik memuji nama Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Sebab Kau terbesar Dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Sebab Kau terbesar Dan mulia, biarlah semua memujimu. biarlah semua memujimu. Memujimu. Biarlah semua Biarlah semua
kuat untuk memuji nama Tuhan Bapak Ibu, amin? Masih kuat? Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian kembali. Kau Tuhan yang benar. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, badai menyerah di dalam hidupku ini. Tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sopo gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin Jamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menyerah di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menyerah di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kita berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Yes, silakan duduk Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Wow, Allah kita luar biasa, amin. Amin. Saya senang sekali, saya terberkati sekali lihat tante-tante yang di depan datang pakai kursi roda, tapi berdiri dan semangat banget memuji Tuhan. Luar biasa. Saya percaya bahwa malam hari ini akan ada kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Yes, saya persilakan kepada Bapak Ibu yang sudah mendaftar untuk memberikan kesaksian pada malam hari ini. Kami persilakan maju ke depan. Ya.
Shalom Bapak Ibu. Malam ini saya memberikan betapa besar kesaksian cinta kasih Tuhan kepada saya. Mungkin masih ingat beberapa minggu yang lalu saya bilang 1 tahun yang lalu saya dan suami ada masalah. Masalah itu besar buat saya dan suami. Saya menuntut cerai dari dia karena kesalahan yang saya lakukan. Saya sendiri yang menuntut cerai. Tapi suami saya ini dia nggak patah semangat. Walaupun dalam hatinya sakit, dia bingung. Dia datang ke sini ditemani saudara, ketemu Om Henok. Om Henok bilang, jangan bercerai. Masih sering konseling. Dia ditumpang tangan. Dia mengeluarkan roh. Dia ngelihat sendiri. Suami saya melihat sendiri ada sesuatu yang keluar dari dalam dirinya. Apa itu roh yang warnanya hitam sekali keluar dari mulutnya. Dia tahu itu. Sejak saat itu dia merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Dia nggak lagi pemarah. Dia nggak lagi temperamen yang tinggi, dan dia bicara sama saya untuk ikut ke HDM. Saya enggak mau, tapi akhirnya lama-kelamaan saya mau juga. Di situ saya ditumpang tangan, kami satu keluarga ditumpang tangan untuk melakukan pemutusan roh kutub. Di mana mungkin ada kesalahan dari nenek-nenek moyang kami nggak tahu. Ditumpang tangan roh kutub, pertama saya nggak ngerasakan apa-apa, tapi yang merasakan anak-anak. Anak-anak ngerasa ada sesuatu yang kayak keluar dari tubuhnya atau merinding apa gimana, saya nggak ngerti. Saya masih belum merasakan, tapi 1 tahun saya ikut ke sini, ke HDM, mengikuti ibadah, mendengarkan kesaksian, merasakan minyak urapan. Saya rasakan minyak urapan pada waktu di tangan saya itu terasa panas memang. Di situ saya tersadar ternyata Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan benar-benar nggak pernah meninggalkan saya. Sampai saya benar-benar di HDM ini saya tersungkur, saya berserah, saya minta ampun sama Tuhan. Saya benar-benar meminta ampun atas kesalahan dan dosa yang sudah saya lakukan. Saya minta ampun sebagai seorang istri, saya menuntut cerai dari seorang suami. Itu yang salah. Saya nggak mandang perasaan suami dan anak-anak, itu yang salah. Saya nggak mandang perasaan Tuhan. Saya menikah di gereja, saya menikah di hadapan Tuhan, saya nggak mandang itu. Itu salah banget. Itu saya benar-benar tersungkur di hadapan Tuhan. Saya menyadari kesalahan saya. Di HDM ini saya berserah penuh kepada Tuhan. Saya minta bimbingan dari Tuhan. Saya minta pertolongan, minta ampun kepada Tuhan. Saya mau berubah. Pimpin saya Tuhan, bantu saya Tuhan, bimbinglah aku Roh Kudus dimanapun aku berada, supaya mulutku ini benar, supaya langkahku ini benar. Maka dari itu saya setia sampai sekarang masih di HDM. Saya merasakan itu Roh Kudus itu ada di sini, kasih setia Tuhan itu masih ada sampai sekarang. Dan suami saya pun merasakan, kenapa kamu sekarang kok berubah banget? Perubahanmu itu dia nggak pernah nyangka, ya Pi. Iya. Selama kami nikah itu sering bertengkar gitu selama perjalanan nikah kami. Istri saya ini orang yang tidak sabar dan temperamen gitu. Sekarang ini sudah 1 tahun ini
Saya melihat perubahan istri saya itu nggak pernah yang saya bayangkan. Maksudnya dia jadi sabar, jadi orang yang baru, kayak bukan istri saya yang selama ini hidup bersama saya gitu. Jadi luar biasa kasih Tuhan terhadap keluarga kami gitu. Yang kami rindukan sekarang adalah pemulihan bukan hanya untuk keluarga kami sendiri, tapi untuk keluarga-keluarga muda yang terutama mengalami masalah. Jangan sampai seperti kami, jangan terlambat. Kami rindu pemulihan itu setiap saat. Terima kasih. Puji Tuhan Bapak Ibu, di mana banyak pasangan memilih untuk memisahkan diri ketika kasih itu mulai dingin. Tuhan memulihkan hubungan keluarga, suami istri di tempat ini. Dan malam hari ini kita akan diberkati sekali lagi. Sepasang kekasih juga kelihatannya ya, suami istri, benar kalau nggak salah ya. Kepada Bapak Anto dan Ibu Desi kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, pada kesempatan ini kami ingin mempersaksikan apa yang telah Tuhan kerjakan untuk kami berdua. Anugerah yang luar biasa, mukjizat yang sangat luar biasa yang telah Tuhan nyatakan kepada kami. Ceritanya sebenarnya bermulai kira-kira 1 tahun yang lalu lebih. Pada saat itu saya dengan kondisi pekerjaan, tekanan pekerjaan, membuat saya sering mengabaikan keluarga sebenarnya. Saya sering tidak mempedulikan istri dan anak-anak, sampai sering bertengkar, sangat sering sekali bertengkar. Sampai satu ketika saya sulit sekali untuk berdoa. Istri saya pernah menyarankan saya, udah kamu berdoa. Tapi satu ketika itu saya sama sekali tidak mau berdoa. Bahkan seterusnya saya tidak mau berdoa. Sampai satu ketika setiap hari Minggu sering kita bertengkar. Kami bertengkar setiap hari Minggu, mau berangkat ke gereja itu selalu bertengkar. Sampai saya mengatakan bahwa saya dari kecil Kristen. Saya bilang saya nggak perlu ke gereja. Saya sampai bilang seperti itu. Padahal istri saya sebelumnya bukan Kristen. Tapi justru saya mengatakan saya dari kecil saya Kristen, tapi saya nggak perlu ke gereja. Nggak usah ke gereja, berdoa di rumah juga bisa. Itu yang saya lakukan hampir setahun yang lalu. Sampai awal bulan November kami mendapatkan suatu masalah yang sangat berat. Kami berdua benar-benar bertengkar hebat, sangat hebat sekali. Satu masalah yang membuat kami benar-benar tidak ada damai sejahtera lagi di rumah. Kami benar-benar seperti tidak hilang harapan. Kami sudah seperti retak. Kami sudah terpisah cukup jauh. Sampai akhirnya sejak bulan November itu saya punya kerinduan untuk memperbaiki situasi ini. Saya menggunakan tenaga saya sendiri, pikiran saya sendiri. Kami sama-sama berjalan sendiri bagaimana menyelesaikan masalah ini. Tapi pada suatu ketika istri saya diajak oleh salah satu tim HDM untuk ketemu dengan Pak Henok. Kemudian kami berdua ketemu, didoakan, kemudian dilepaskan dari segala kutuk dan sebagainya. Setelah itu ada rasa damai di hati kami. Kami ikut HDM, tetapi masalah tidak berhenti di situ. Setelah kami ikut HDM pun hidup kami menaik turun. Setelah ibadah HDM, kami pulang berapa hari kemudian kembali kami ada masalah. Kami bertengkar hebat. Sampai hari Rabu berikutnya kami ikut HDM, kami reda lagi. Begitu terus selama hampir 2 bulan. Kami betul-betul hidup dari Rabu ke Rabu lah istilahnya. Setiap kali HDM kami menemukan suatu sukacita. Tetapi berapa hari kemudian kami bertengkar hebat. Kami benar-benar luar biasa. Benar-benar sangat ya seperti sebuah keretakan lah di antara kami. Sampai satu ketika ibadah HDM pada tanggal 19 Desember. Pada saat kami maju ke depan untuk berdoa, saat itulah istri saya
merasakan suatu jambahan Roh Kudus. Ternyata ya istri saya dengan latar belakang kehidupannya ada banyak roh-roh lain. Karena waktu masa lalunya sebelum mengenal Kristus hidup bersama dengan roh-roh yang lain. Nah pada saat itulah istri saya merasakan seperti ada hembusan yang kuat dari Roh Kudus. Langsung seperti ada beberapa roh di dalam tubuhnya itu ngelepas dari dirinya. Terus kemudian beberapa hari kemudian ketika ibadah HDM beberapa waktu kemudian kejadian lagi. Merasakan seperti ada roh yang berusaha mengikat tetapi benar-benar dilepaskan dan dipulihkan. Melalui HDM ini benar-benar sentuhan Roh Kudus membuat kami kembali bersatu, kembali dipulihkan. Bukan hanya masalah hubungan kami berdua dipulihkan. Masa lalu kami juga, masa lalu dengan dengan roh-roh yang lama itu juga dilepaskan. Kami benar-benar dipulihkan. Kami benar-benar merasakan sentuhan Roh Kudus. Bukan hanya kami berdua, kami juga melihat anak-anak kami yang selama ini saya mengabaikan anak-anak. Saya melihat bagaimana anak-anak kami sekarang selalu merindukan saat-saat untuk berkumpul dan berdoa bersama. Suatu yang indah yang belum pernah saya alami sebelumnya. Sungguh luar biasa. Anak-anak setiap malam selalu rindu untuk berkumpul bersama untuk berdoa. Satu hal yang sama sekali belum pernah kami alami sebelumnya. Suatu pemulihan yang luar biasa. Ya, satu hal yang membuat kami ingin sharingkan adalah ketaatan. Kami terus taat untuk ikut HDM. Kami terus taat untuk mencoba mencari Tuhan. Kami terus taat ketika kami mendapatkan masalah, kami datang kepada Pak Henok untuk mendapatkan konsultasi dan juga pelayanan doa. Itu sangat membantu sekali. Butuh waktu 3 bulan sampai kira-kira 2 minggu yang lalu kita ada satu lagi masalah yang sangat besar sampai kami bentrok. Tetapi dalam berapa hari, entah kenapa satu pagi hari Kamis waktu itu saya ingat sekali. Kamis pagi hari setelah anak-anak berangkat sekolah, entah kenapa kami berdoa, terus kemudian ketika membuka mata, dia melihat saya seperti sesuatu yang baru dan saya pun melihat dia seperti sesuatu yang baru. Kami benar-benar dipulihkan, benar-benar seperti merasakan sesuatu yang baru di antara kami. Sungguh indah sekali. Sejak saat itu, sejak hari Kamis minggu lalu, kami benar-benar bersyukur bahwa kami telah menyatu. Tuhan memulihkan kami. Ya, sebagai sharing Bapak Ibu sekalian, apa yang kami dapatkan adalah kami taat. Sangat sulit untuk taat, sangat sulit sebenarnya ketika setelah HDM kami ada masalah, setelah HDM kami ada masalah, tapi kami berusaha untuk taat, kami berusaha untuk terus ikut, kami menyerah pada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan hasilnya, kami bisa dipulihkan, bukan hanya kami berdua, tapi juga satu keluarga bersama anak kami. Kami rindu juga mengajak teman, saudara yang juga mengalami masalah yang sama untuk hadir bersama-sama, untuk mendapatkan kepulihan di dalam ibadah HDM ini. Terima kasih untuk Pak Henok, Bu Henok, terima kasih untuk seluruh tim HDM, terima kasih untuk ibadah HDM ini yang betul-betul memulihkan kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, cinta itu ternyata bukan sekedar pemenuhan hasrat, sensasi, emosi, atau gelora biologis, bukan. Cinta itu adalah anugerah Allah yang hanya bisa dikenal dan dirasakan jika manusia melibatkan hidupnya dan pasangannya dalam kepenuhan Allah. Saya sangat mengucap syukur hari ini kita bahas soal pemulihan keluarga Bapak Ibu. Kalau di bawah banyak Bapak Ibu, di atas kok pas kebenaran kita anak muda semua gitu ya. Kita berkumpul di tempat ini karena kami banyak pelayanan di pemuda dan remaja. Saya sendiri banyak dengar sharing dari teman-teman bagaimana kesedihan mereka ketika banyak orang tua ternyata Kristen tapi berpisah, bercerai, dan gak sedikit dari mereka meninggalkan anak-anak mereka. Banyak dari mereka mengatakan, saya gak minta dilahirkan di keluarga ini, tapi kenapa saya ditinggalkan di suatu hari. Dan banyak mereka mengalami sakit hati sampai hari ini, mengalami hubungan yang gak dekat dengan orang tua, mengalami sakit hati ketika orang tua tidak bisa menjadi teladan dalam keluarga mereka. Tapi saya percaya, saya mengucap syukur hari ini kita ada di tempat ini untuk Tuhan boleh pulihkan kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memberikan orang tua dan anak
dan keluarga kita dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dan malam hari ini mari belajar mengasihi lebih lagi, memulihkan hubungan di dalam keluarga kita. Kita akan angkat satu pujian bersama-sama, bersama keluargaku. Aku mau datang melayani Tuhan seumur hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau siapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu, mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Setia sampai akhir mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, dalam satu kasih, dalam satu hati. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati Berjanji setia sampai akhir mengasihi-Mu, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama lalu selanjutnya saksikan pada Abangnya. melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita datang kepada Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Malam yang spesial ini, malam keluarga. Kami datang dengan keluarga-keluarga. Ada suami istri, ada orang tua dengan anak-anaknya bergabung bersama di tempat ini. Sungguh hati kami rindu terus untuk memuji, memuliakan Engkau. Dalam kondisi apapun, kami ingin selalu memuliakan Engkau, bersyukur kepada Tuhan Allah Yahweh Elohim di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadikan kami semua ini, dan Roh Kudus yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami sudah memuji,
menyembah Engkau, mendengarkan kebenaran daripada kesaksian yang sudah disampaikan oleh anak-anak-Mu. Sekarang ya Bapa, kami akan membawa renungan firman-Mu. Firman-Mu ini hidup, firman-Mu ini kekal. Saat firman-Mu Tuhan disampaikan, mohon Roh Kudus yang bekerja menjamah melawat kami, dan kami dipulihkan hidup kami. Terima kasih Bapa, pagari hamba, urapan-Mu atas hamba, dikuduskan jiwa roh tubuhku sama sekali. Lidah bibir Kau pakai, mata batinku melihat kemuliaan-Mu di tempat ini. Pendengaranku adalah pendengaran yang datang dari-Mu, Roh Kudus. Engkau yang berbicara terus atas hamba, menguduskan hamba. Kami semua yang di sini dipagari, dan keluarga kami dimanapun dipagari oleh kuasa Roh-Mu. Dan Roh Kudus yang saat ini berperanan di tengah-tengah kami akan mendatangkan kebaikan, kelegaan, pemulihan atas kami semua yang di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya shalom. Shalom. Soteria. Soteria. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Ya, tema saudara-saudari depan ini adalah keluarga yang dipulihkan. Saya ingin malam ini momentum yang baik untuk keluarga-keluarga, termasuk saya sendiri. Ini bukan soal suami istri saja, bukan, tapi soal keluarga. Tentunya ada keluarga, di sana ada orang tua, suami istri, dan anak-anak. Ya. Dan kalau kita mau mengakui itu hanya keluarga kecil, tapi ada keluarga besar, yaitu keluarga Allah. Untuk saya dan saudara, ada keluarga Allah. Calon-calon warga negara Allah, baru calon saudara. Ya, baru calon loh ya. Belum benar-benar menjadi warga negara Allah. Maka itu saudara, kesempatan yang baik ketika saudara dan saya di dunia ini, supaya nanti bukan sebagai calon lagi, kalau kita masih tinggal tetap setia, taat, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah benar-benar menjadi warga negara Allah. Kemuliaan bagi nama Dia yang maha tinggi. Dia adalah Allah yang hidup. Puji Tuhan saudara-saudara. Saudara-saudara, beberapa kali ya, sebab saya sebagai evangelis kan tidak boleh di gereja ini ya, gereja Isa Masih Pringgading secara sinode juga mungkin tidak boleh seorang evangelis memberkati orang yang masuk dalam sakramen pernikahan suci. Tidak diperkenan. Tetapi saudara-saudara, beberapa kali saya melayani bukan sakramen pas pernikahannya, tetapi widodarenya saja, saudara. Widodaren enggak apa-apa. Jadi malamnya ya, saya beberapa kali melayani widodarenya, juga mendoakan mereka yang menempati rumah baru dari keluarga-keluarga baru. Saya mendoakan di sana. Lalu di situ saya menyampaikan apa, saudara-saudara? Ya, hampir 16 tahun saudara-saudara, pelayanan saya nyaris mayoritas didominasi oleh keluarga. Ya, di tengah-tengah keluarga, pemulihan keluarga. Ya, pemulihan bukan saja hubungan antara suami istri dalam rumah tangga, pemulihan di dalam masalah ekonomi, pemulihan di dalam masalah kesehatan, pemulihan jiwa roh tubuh kita dari gangguan-gangguan kuasa-kuasa gelap. Ya, hati-hati, saya cuma beri saja saudara warning. Saudara di dunia ini tidak sendiri. Ada roh-roh lain saudara-saudara
Selain roh saudara, ada roh Tuhan, ada, iya. Tetapi di samping itu adalah roh iblis. Dan di dalam diri saudara, selain saudara punya roh, saudara juga punya yang namanya daging. Hati-hati dengan daging saya dan saudara ini. Perhatikan baik-baik. Nah, ketika saya diminta widodaren, saya berkali-kali, saya selalu katakan, saya mengajarkan tentang pertama doa Bapak kami. Yang kedua adalah doa sepakat. Itu aja. Sekarang saudara, saya akan membuka untuk saudara salah satu ayat dari doa Bapak kami. Itu ada 5 ayat saudara-saudara. Itu kalau dijabarkan lama. Ya. Berhari-hari saudara-saudara. Ya, karena di sana ada pengertian yang dalam, hanya 5 ayat loh. Doa Bapak kami jangan dipakai hanya sebagai hafalan saja. Tapi harus ada pembuktiannya, dikerjakan benar-benar. 1 ayat ya, untuk melandasi saya dan saudara. Terus, sebab kita ini masih di dunia, gangguan-gangguan tetap ada. Masa umurnya sudah jicap lebih kok jono gangguan loh. Masih ada saudara-saudara. Terus sampai Tuhan Yesus datang kembali atau kita yang kembali lebih dulu. Ini terus terjadi saudara. Di dalam Injil Matius ya, pasal 6. Saya tidak menjabarkan semua, Anda cukup lama banget saudara-saudara. Ini aja juga saya cuplik. Injil Matius 6 ayat yang ke-10 saudara. Ya, kalau doa sepakat itu di Injil Matius pasal 18 ayat 19 dan 20. Kalau doa Bapak kami ini semua ada 5 mulai dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Tetapi saya membaca ayat yang ke-10. Demikian. Ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara-saudara, saya katakan begini, kalau kata-kata hanya di bumi ini ya, ini luas. Saya ingin bawa saudara dalam sekup yang lebih kecil, saudara. Ya, saya rubah seperti ini. Boleh toh? Di bumi termasuk yang saya katakan ini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di rumahku seperti di surga. Amin. Kok enggak ada aminnya ya? Mau rumahnya kayak seperti di surga? Mau enggak? Kalau kita bicara surga ini bicara nanti ada surga yang bukan di dunia, tetapi ini yang di dunia. Surga yang nanti tidak ada tangisan, tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, tidak ada susah sedih, hanya sukacita, hanya menyembah, memuji Tuhan saja. Tetapi yang di dunia, saudara-saudara, saya ingin supaya saudara dan saya, rumah saudara yang saudara tempati, mau rumah itu model kayak apa? Ya, mau kecil, mau besar, apa saja, supaya seperti di dalam surga. Ayatnya apa ada Pak? Rumah kok seperti di dalam surga? Bicara apa surga ini di tengah-tengah dunia? Kita lihat saudara. Ya, bukan saja rumah loh saudara, itu bisa berkembang lebih jauh. Ya, yang seperti di surga bisa di dalam hidup saya. Hidupmu. Bukan saja di tengah-tengah rumahmu, tapi juga di tengah-tengah keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, pelayananmu, bisa seperti di surga. Karena surga yang saya sampaikan ini, saudara, saudara boleh lihat sekarang di Roma. Ya, di suratan Roma, saudara. Roma pasal 14
ayat 17. Demikian, kerajaan surga, kerajaan Allah, kerajaan kekal itu sama, tidak ada bedanya. Demikian saudara-saudara, ayat 17, sebab kerajaan Allah, nah ini sama dengan kerajaan surga, bukan soal makanan dan minuman, ya, bukan soal makanan dan minuman yang jasmani-jasmani saja. Tetapi yang pertama saya bicara tentang soal apa? Kebenaran. Apa artinya ini saudara-saudara? Kebenaran ini, kebenaran memiliki arti sendiri. Kalau rumah saudara seperti di surga, akan ada kebenaran di dalamnya, di rumahmu. Bicara tentang apa kebenaran ini? Banyak saudara, tapi saya mau satu. Kalau saudara membaca, tidak usah dibaca di sini, sudah catat ya. Di Yohanes, Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 itu berbicara begini. Tuhan Yesus berkata begini. Tuhan Yesus ini ya, aku inilah jalan apa? Kebenaran dan hidup, dan seterusnya. Jadi kata-kata kebenaran ini berbicara mengenai Tuhan Yesus, Sang Firman sendiri. Kalau rumahmu, rumahku, ada Tuhan Yesus, ada kebenaran, ada Sang Firman di sana, nyaman saudara-saudara. Ya, kenapa saya katakan? Karena kebenaran Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam rumah kita membawa dampak. Ya, kalau saudara membaca seterusnya adalah ada yang namanya damai, apa? Sejahtera. Ada shalom. Tadi saya katakan bahasa aslinya ya, itu shalom, dari damai sejahtera. Dan pengertiannya shalom, saya beritahu, ada keutuhan, rukun. Rukun. Kalau Tuhan Yesus Kristus ada di dalam rumahmu, Sang Firman itu ada dalam rumahmu, engkau akan percaya bahwa firman yang saudara terima, saudara baca, saudara dengar, Sang Firman Tuhan Yesus sendiri yang berkata-kata dan mendatangkan kerukunan di dalam hidup rumah saudara. Di sana ada suami istri, di sana ada anak-anak, mungkin ada menantu-menantu, bahkan mungkin ada mertua jadi satu saudara. Ini ada yang rumah yang dipakai seperti itu. Kalau ada Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan ada yang namanya shalom, utuh. Ini makanya saya katakan supaya setiap hari ngomong, berdoa, mohono sama Tuhan supaya rumahku seperti di surga. Ada Tuhan Yesus di dalamnya, dan ketika Tuhan Yesus ada di dalamnya, di sana ada shalom, ada kerukunan, dan firman Tuhan mengatakan ketika di dalam rumahmu ada kerukunan. Kalau saudara menyimak Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, di tengah-tengah kerukunan Tuhan akan mendatangkan berkat. Berkat. Berkat itu berkat yang datang dari Tuhan, yang datang dari surga. Itu luar biasa. Ada berkat, saudara-saudara, bukan saja saudara pada satu saat saudara menerima yang namanya soteria, keselamatan yang kekal, tapi ketika saudara ada di dalam dunia, berkat itu saudara bisa dapatkan, yaitu ada kesehatan. Mahal kah? Betapa mahalnya harga sebuah kesehatan. Ada kesehatan, ada kelimpahan, berkat ekonomi dicurahkan kepada orang yang rukun. Dia bekerja sungguh-sungguh, diberkati Tuhan. Ini saudara-saudara, saya ingin
yang hadir pada malam ini, saudara mendapatkan pemulihan, jamahan dari Tuhan Roh Kudus sendiri pada malam ini. Sehingga kalau saudara pulang, saudara kembali di rumah, rumahmu ada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Ini loh saudara-saudara, ada Sang Firman. Sehingga di dalam rumah tanggamu, di dalam rumahmu ada yang namanya keutuhan, kerukunan. Dan di dalam kerukunan ini akan mendatangkan berkat. Sesuai dengan Mazmur 133 ayat 1-3. Ada berkat, limpah. Bukan saja nanti, sekarang. Sekarang, saudara dan saya membutuhkan yang namanya berkat. Itu saudara-saudara. Ini saudara-saudara, ya. Di sana ada dikatakan sukacita oleh Roh Kudus dalam rumah yang ada Tuhan Yesus Kristus. Karena Roh Kudus datang karena nama Tuhan Yesus Kristus. Rumahmu hadir, dihadiri Roh Kudus. Dia mendatangkan sukacita yang besar. Bukan datang dari dunia, tetapi datang dari Tuhan Yesus Kristus yang datang dari surga. Itu saudara-saudara. Kalau saudara meneruskan tadi, di samping itu saya beritahu. Ini kalau dijabarkan satu demi satu, yang satu ayat saja ini ya, itu banyak, lama saudara. Saya ambil singkatnya. Kerajaan surga juga berbicara mengenai apa? Kalau saudara membaca di dalam 1 Korintus, kita lihat ya, kerajaan surga, kerajaan Allah. 1 Korintus saudara-saudara, pasal yang keempat, ayatnya yang ke-20, begini. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Ada kuasa. Ya tadi saya katakan, Roh Kudus hadir. Ada kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang rumahnya ada Tuhan Yesus, ada kebenaran, ada firman. Itu loh saudara-saudara. Ada kuasa. Untuk apa? Wah, banyak kuasa ini. Nah, ini diceritakan lain. Tapi satu saja saya ngomong. Kalau di dalam rumahmu ada kuasa Roh Kudus, tidak ada yang berani kuasa-kuasa yang datang dari dunia masuk ke rumahmu. Ini tujuannya saudara. Kalau rumahmu, rumahku seperti di surga. Enak tak? Jadi bukan tunggu nanti, sekarang bisa. Tapi di dunia ini masih ada yang namanya roh lain. Hati-hati, jadi sudah dari awal sudah saya beritahu. Juga di dalam diri saudara sendiri yang nempel terus kemana saja, daging. Roh lain ini bisa membuahi daging. Kalau sudah dibuahi daging mulai roh lain menjadi roh daging, mengikat. Kalau sudah mengikat harus dilepaskan. Saya udah tidak terhitung mesti itu. Mau lewat telepon, mau lewat apa, banyak. Ya, hati. Yang sudah merasakan seperti itu kan mesti percaya ada seperti itu ada. Kalau yang belum ya, janganlah, apa mau tunggu. Hati-hati saudara-saudara. Ini di tengah-tengah malam ini saudara, nanti saya ada pengurapan. Tujuannya untuk apa? Supaya ada kuasa yang memampukan saudara dan saya, yaitu Roh Kudus, melewati masalah-masalah dalam dunia ini. Dan ingat baik-baik, meskipun di dalam rumah kita, tanda petik, di dalam usaha kita, pekerjaan kita, di mana saja, sudah ada Tuhan Yesus. Tapi kalau Tuhan Yesus, Sang Firman ini tidak saudara aktifkan betul-betul, tidak pernah diajak komunikasi. Doa saja, bangun tidur langsung ambil koran. Halo? Enggak ya? Mau koran dulu
Apa mau ketemu Tuhan Yesus dulu? Tuhan diajak komunikasi, perhatikan baik-baik peristiwa ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang berlayar di tengah-tengah danau yang disebut juga laut itu. Tiberias. Ya karena besar sekali disebut laut, tapi itu kan danau. Wah, luas sekali, saya baca sangat luas sekali itu. Ya. Ada Tuhan Yesus, tapi kenapa? Tuhan Yesus ada di sana. Kenapa kok masih ada badai yang menerpa perahu yang ada murid-muridnya itu loh? Kan sih ada pertanyaan. Itu kalau saudara membaca Injil-Injil itu ya, di sana yang ceritakan itu ada satu Injil mengatakan Yesus ada kata-kata tidur, ada kata-kata tertidur sebagai manusia. Tapi kalau kita mau lihat seperti itu, pengertiannya tidur dan tertidur sama enggak? Hah? Bedanya apa? Tidur dan tertidur. Lah wong Tuhan Yesus tidak diajak omong-omong kok di situ. Nah, yang ngantuk. Kira-kira gitu toh, tertidur. Lah pikirnya Petrus dan teman ini kan jagonya berlayar, kemudian nelayan. Tapi lihat, jago mau tidak jago saudara. Tapi kalau Yesus Tuhan yang sudah ada dalam perahu itu tidak dilibatkan sama sekali, terjadilah badai itu. Puji Tuhan, Tuhan kita itu meskipun kita tidak, Tuhan Yesus tetap setia meskipun kita tidak setia. Tetapi jangan seperti itu terus dipakai ayat itu. Ya kita mesti harus tetap setia, lebih lagi setia sampai Tuhan datang. Ini loh saudara-saudara yang perlu saudara perhatikan baik-baik ya. Puji Tuhan, dari pengurapan itu bukan saja ada kuasa untuk memulihkan ya, orang yang sakit dipulihkan, keluarga-keluarga rumah tangga dipulihkan menjadi baik ya. Ekonomi yang sekarang lagi seperti ini dibukakan jalan oleh Roh Kudus. Dia luar biasa, saya beritahu. Karena dia disebut Sang Parakletos, punya arti banyak. Nanti lain kali saudara, dia akan disebut seorang penolong, oknum setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Ini saudara, harus saudara perhatikan baik-baik ya, mengenai Roh Kudus ini. HDM saya menekankan Roh Kudus, bukannya Tuhan Yesus tidak ditekankan, karena doanya harus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baru Roh Kudus hadir. Ya, nanti saudara-saudara, telah saya memberikan pengurapan, akan ada 2 session setelah pengurapan. Nanti akan ada lagu disambung langsung dari ya, tidak menunggu apa-apa, langsung ya, langsung dia jamah. Saya tidak akan berdoa, tapi saya akan berkeliling dengan kata-kata profetik, dan song leader singer akan menyanyikan dia jamah dengan lembut, musik lembut, dan di tengah-tengah itu, di tengah-tengah pujian, hatimu termasuk saya dibuka, biar kau rasakan bagaimana Roh Tuhan menjamahmu, sehingga pemulihan-pemulihan terjadi. Apa yang saudara sedang gumulkan, engkau yang tahu dan Roh Kudus tahu ya. Dia jamah. Nah itu saudara, kalau nanti yang perlu diperbarui lewat pujian itu, nanti berkeliling itu song leader singer. Setelah itu senyap saudara, setelah itu senyap, itu akan suasana harus tenang, semua turun, musik song leader turun, semua bergabung di sini, dan semua sini mulai bergandengan tangan, tidak boleh putus.
Tidak boleh putus. Jadi kalau nanti ini tengah-tengah kosong ini merapat, saudara. Merapat. Dari sana nanti yang dari sana akan dijembatani oleh tim. Jadi tidak boleh putus. Bagi yang tidak mampu berdiri, biarlah tetap duduk, tapi tangannya yang bisa tetap dipegang. Ya, megangnya gak usah kenceng-kenceng, nyakit ke orang, lembut. Ya, tapi Roh Kudus, energi Roh itu akan mengalir. Di situ akan dinyanyikan semua. Tenang, teduh, tidak ada musik. Haleluya 12 kali. Dan saudara itu akan merasakan hadirat Tuhan turun di tengah-tengah persekutuan ibadah pada malam ini. Ini bedanya, saudara. Saya tidak akan membawa doa-doa yang seperti biasa, tapi saya akan mengatakan ketika ada pujian Tuhan jamah, saya akan mengatakan berkeliling dengan kata-kata profetik untuk saudara, untuk kita yang di sini. Lalu disambung tadi, ya, tidak boleh ada yang terputus. Kalau ada yang tidak bersedia untuk gandengan tangan, tidak apa-apa, ditinggal. Tapi saudara tidak akan mendapatkan aliran roh. Bab saya mau mohon depan Tuhan, Tuhan, saya sudah khotbah tentang energi roh. Energi roh, Roh Kudus, itu seperti sengatan listrik. Begitu listrik itu jalan, orang yang di dalam kegelapan, tiba-tiba ada jalan yang terang. Dibuka, terang benderang. Ya, begitu gelap, lampu itu kalau gelap, tidak ada aliran listrik, ya gelap. Tapi begitu ada aliran listrik, yang gelap akan jadi terang. Itu maksud saya. Jadi kalau saudara nggak mau, nggak apa-apa. Saudara nggak akan dapat aliran apa-apa. Ya, saudara tidak akan percaya, saudara tidak akan dapat aliran apa-apa. Saya begini juga minta hikmat roh yang terbaik Tuhan untuk umatmu yang datang di ADM. Sebab mereka butuh pemulihan. Bukan sekedar pemulihan tentang hubungan suami istri, anak, tetapi ada pemulihan tentang ekonomi, ada pemulihan tentang kesehatan. Ya, beberapa saat ini, tadi saya kemarin Pak tadi saya lupa, saya juga dapat telepon itu dari Guangzhou, dari mana, puji Tuhan lah. Ya, puji Tuhan. Kalau saya mendengar berita yang baik-baik kan seneng. Ya, kalau berita baik-baik kan seneng. Saya tanya di Guangzhou untuk apa? Untuk memastikan kondisinya baik. Tidak mudah. Tidak mudah, saudara. Dan malam ini, sebentar kita akan menerima pengurapan. Ya, ada yang ke depan boleh, nanti ada yang duduk di tempat, silakan ya, nanti dibagi supaya tim siap. Ya, kita doa. Tim siap di depan. Semua tim siap. Ketika minyak dibagi, tolong dinyanyikan berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Ya, berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Saudara mulai berdoa. Saudara mulai berdoa. Jangan melihat saya ya. Berdoa, konsentrasi hatimu hubungan dengan Roh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sebentar, kita doa dulu. Bapak, ini ada minyak ini sudah dikuduskan Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus. Pakai hamba-hambamu yang melayani pengurapan ini, kuduskan mereka hamba sendiri juga. Supaya Roh Kudus saja yang bekerja, bukan pikiran kita sendiri. Rohmu itu dahsyat. Memberikan pemulihan,
Bukan saja pemulihan atas rumah tangga keluarga kami, tapi juga pemulihan tentang kesehatan, ekonomi. Bahkan dipulihkan sama sekali roh, jiwa, tubuh kami ini Tuhan, dari segala gangguan-gangguan roh dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berembuslah Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Yes. Telapak tangan kami ada minyak yang sudah dikuduskan. Sesuai janjimu, Engkau mengatakan, supaya yang menerima urapan minyakmu yang kudus ini, Roh Kudus bekerja untuk mendatangkan kekuatan dan akhirnya mendapatkan kemenangan. Engkau melihat Tuhan, mereka butuh dipulihkan di dalam keluarga mereka. Ada yang sakit, ada yang masalah ekonomi, bahkan mereka sendiri dalam rumah tangga, bahkan ada gangguan-gangguan yang jahat. Tapi Roh Kudus, Roh yang kuat, Roh yang juga ikut mencipta bersama-sama dengan Bapa, yang Tuhan Yesus Kristus, yang sekarang ada di tempat ini, yang akan menyatakan sehingga yang sakit boleh dipulihkan, sembuh. Keluarga-keluarga dipersatukan kembali, pulih. Ekonominya juga diberkati, pulih. Kuasa-kuasa gelap jadi dipatahkan, dihancurkan, sehingga jiwa roh tubuh mereka dipulihkan oleh Roh Kudus. Mari Roh Kudus
Melalui minyak yang sudah dikuduskan ini, Engkau kerjakan bagianmu untuk umatmu yang ada di sini. Mari bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Tetap berdiri. Yang tidak mampu berdiri bisa duduk. Tapi yang bisa berdiri tetap berdiri. Tetap berdiri. Tapi yang sudah tidak bisa duduk boleh aja. Ya. Dia jamaah. Dia jamaah. Haleluya. Turun. Ya. Dia jamaah. Oralawas sangkaraya. Yes. Ya. Ya, song bersinger bisa turun mulai dengan nyanyikan dia jamaah. Konsentrasi saudara. Jangan berisik. Jangan berisik. Nanti dulu, jangan bergandengan tangan dulu sebelum saya ngomong. Ini nyanyi dulu dia jamaah. Tunggu apa-apa. Iya. Dia jamaah. Mulai dialunkan lagunya ini. Haleluya. Glory. Dia jamaah. Dia jamaah. Memulihkanmu. Haleluya. Dia jamaah. Roh Kudus jamaah. Yang sakit sembuh. Yang sakit pulih. Yes. Roh Kudus yang menjamahmu. Roh Kudus yang menjamahmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh. 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 Dari. Haleluya. Boleh. Jamah Tuhan. Jamah. Jamah. Sembuh. Sembuh. Ekonomimu diberkati. Haleluya. Haleluya. Rumah tanggamu hidup rukun. Glory. Ya jamah. Yesus jamah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bekerjalah Roh Kudus. Bekerjalah Roh Kudus. Bekerjalah Roh Kudus. Bekerjalah. Bekerjalah. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bekerjalah. Dipulihkan. Pulih. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Jamah. Jamah Tuhan. Jamah. 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 Tekan. Jamah. Pulihkan. Haleluya. Pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah. 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 Yes. Glory. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Tuhan. Dijamah. Ah. Oh, haleluya. Pulihkan kau. Pulihkan keluargamu, rumah tanggamu, ekonomimu, kesehatanmu. Haleluya. Jamah Tuhan. Jamah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah. Haleluya. Haleluya. Glory. Yes. Roh Kudus. Bekerjalah. Berkaryalah tempat ini. Lawat Tuhan. Lawat. 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 Lawat.
bergabung. Tangan-tangan mulai disatukan. Jangan ada yang putus. Nyanyikan terus. Haleluya. Jangan ada yang terputus. Jangan ada yang terputus. Roh Kudus, alirkan kuasa-Mu, Yesus. Alirkan. Alirkan. Jamahan Tuhan. Jangan terputus. Jangan terputus. Jangan terputus. Haleluya. Yes. Yesus Semua turun, musik turun. Tidak ada musik, senyap, jangan berbicara. Arahkan mata batinmu kepada roh Tuhan saja. Ialah Roh Kudus yang bekerja. Ya, Roh Kudus bekerja. Alirkan. Sikiralalalala. Yes. Nyanyikan. Haleluya 12 kali. Song leader singer yang mengangkat suara. Haleluya. Glory. Haleluya. Sikiralalalala. Haleluya. Alirkan roh. Haleluya. Alir. Roh Kudus. Terus seperti gelombang, seperti aliran listrik mengalir semua. Yes, yes, berembus, mengalir, mengalir. Mengalirlah Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, mengalirlah, mengalirlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebentar, beberapa saat, sekarang rasakan roh Tuhan bekerja atasmu, supaya pemulihan-pemulihan malam ini terjadi di tempat ini, oleh roh Tuhan, oleh Roh Kudus sendiri. Sementara engkau tetap tenang, bentar nanti Bu Rosiana akan berdoa. Haleluya. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu. Lihatlah Tuhan, kami bergandeng tangan, kami berseru, kami berdoa siap haat, berdoa sepakat
Mengalir. Tuhan, kami Mengalir. bersyukur untuk Mengalir. kasih-Mu kepada kami. Mengalir. Terima kasih Tuhan, Engkau telah Haleluya. mengajari kepada kami Haleluya. arti kasih yang murni, Haleluya. yang tulus, dan rela berkorban. Haleluya. Kami sudah merasakan Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar. Kami tahu Tuhan, kasih kami belum sempurna. Haleluya. Karuniakanlah kepada kami kasih-Mu yang sempurna itu Glory. Tuhan. Sehingga kami mampu memandang seluruh umat-Mu dengan kasih, dengan belas kasihan. Tuhan Yesus, Glory. karuniakanlah Iya. kasih-Mu yang sempurna Iya. itu untuk kami miliki, sehingga kami mampu mengasihi seluruh isi keluarga kami. Tanpa-Mu kami tidak Glory. bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Tuhan mampukan, Tuhan. Haleluya. Engkau yang memberikan kami kesabaran, rendah hati, kelemah lembutan, selalu tidak mementingkan diri sendiri. Seperti Engkau Tuhan, kami berdoa saat ini, kalau Iya. Engkau melihat ada hati yang pernah terluka, mungkin terhadap pasangan, mungkin terhadap orang tua, Tuhan, hanya Engkau yang bisa membebat Glory. hati yang terluka. Haleluya. Tolonglah ya Roh Kudus, saat ini lepaskan mereka dari belenggu kemarahan, dari belenggu dendam, dari belenggu kebencian. Dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan Tuhan. Yes. Gantilah dengan Roh Kudus-Mu yang penuh damai sejahtera. Haleluya. Berikan Tuhan Yesus cara pandang Tuhan, yaitu yang selalu penuh dengan belas kasihan. Glory. Melihat keluarga kami, melihat orang tua, anak, cucu, mertua, semua, terlebih pasangan kami. Berikanlah cinta yang mula-mula itu membara, seperti ketika Engkau mempertemukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarlah kepada kami untuk menghitung hari, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana, menggunakan waktu yang singkat dalam sisa hidup kami untuk membagikan kasih, perhatian. Tuhan, ajarilah Tuhan, supaya kami bisa menjadi saksi-Mu. Glory. Ampuni kalau kemarin-kemarin mungkin kami sering kali tidak dapat memuliakan nama-Mu. Dari tutur kata, sepak terjang perbuatan kami, semuanya yang telah menduka citakan orang lain dan telah menduka citakan Engkau. Tuhan, malam ini kami ingin hidup baru. Kami ingin memiliki hati seperti hati-Mu. Amin. Tolonglah ya Roh Kudus, mampukan kami. Kami berdoa untuk setiap keluarga, baik itu suami istri maupun anak-anak, maupun orang tua maupun mertua. Semua yang saat ini Tuhan menghadap tahta-Mu yang kudus, jamahlah. Biarlah kami semua memperoleh hati yang baru, hati yang mengasihi. Terima kasih ya Tuhan. Karuniakanlah kepada kami kasih yang sempurna. Kami tahu Tuhan, di akhir zaman ini iblis seringkali menggocoh kami, menggocoh keluarga. Tuhan, bungkuslah kami semua dengan kuasa darah-Mu. Pagarilah kami dengan firman-Mu. Urapi selalu dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, selamatkan kami. Inilah seru doa kami ya Allah. Kabulkanlah, karena kami sudah naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Dahsyat Tuhan yang memberkati. Haleluya. Silakan duduk saudara. Silakan duduk. Waktu saya serahkan kepada yang meneruskan, saudara Edward.
Makasih ya Pak, enak ya. Doain anak-anak boleh ya Bu? Anak-anak boleh. Guys. Nah, ini kita khusus doain. Biasanya orang lain yang didoain. Saya kira mau besok. Antri juga aja. Kita mau itu baru kita foto. Iya. Bagus ya.